Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ines Dia Fauziah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan yang pasti. Ilmu juga memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu itu diperoleh dari keterbatasannya. Yang berikutnya yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indogenisasi ilmu, atau mempribumian ilmu. Yang berikutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, teman-teman, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini dapat kita telusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Nah, berikut ini adalah penjabaran sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan iptek yang dikemukakan oleh Kailan pada tahun 2000. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuannya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dengan sekitarnya atau tidak. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak terlepas dari faktor kemajuan iptek. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.